Shalom, selamat malam jemaat semua. Mari bersama kita akan masuk di dalam persekutuan doa malam kita pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Persekutuan doa malam kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk kami boleh bersama-sama menggunakan waktu di tengah minggu ini untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Tolong Tuhan melalui pujian yang kami naikkan, pembelajaran firman-Mu, bahkan juga untuk doa-doa yang kami naikkan, semuanya itu boleh memperkuat iman kami untuk kami dapat semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kiranya Roh Kudus-Mu bekerja untuk setiap kami yang mengikuti ini. Kiranya Engkau yang
pimpin dan juga Engkau sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami
Pada malam hari ini saya mengajak setiap kita semuanya membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini, yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat. Mari selanjutnya kita akan mendengarkan Alkitab suara dari Pengkhotbah pasal 4. Lagi pula, aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas, dan tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai dengan 16. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai 5 ayat 6. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu
kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mari jemaat semuanya, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk pembacaan firman-Mu dan pemberitaan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengarkan dan renungkan. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, menguasai diri setiap kami, untuk kami mampu mengerti, kami dapat melakukan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dari Alkitab Suara yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat. Saya akan membacakan sekali lagi ayat 9 sampai 12 yang akan menjadi fokus perenungan kita pada malam hari ini. Ayat 9 dan 12 berbunyi demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara sekalian, tentu kita punya beberapa orang teman atau bisa dikatakan beberapa orang sahabat. Kita tentu ketika hidup tidak mungkin bisa dilepaskan dari yang namanya hidup sosial, hidup berdampingan dengan orang lain. Pertanyaannya, apakah ketika kita melihat diri kita atau orang-orang di sekitar kita, seharusnya orang itu adalah orang yang merupakan makhluk sosial. Mereka harus berdampingan dengan orang lain dan tidak mungkin manusia dapat bertahan hidup secara sendirian tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalau kita menyadari sejenak, selama kita hidup di dunia ini, dari kita masih bayi, sejak kita lahir, sampai kita meninggalkan dunia ini, ketika meninggal dunia, kita butuh yang namanya pertolongan orang lain. Butuh bantuan orang lain. Coba kita bayangkan sejenak ketika kita masih kecil, masih bayi. Tentu kita membutuhkan pertolongan dari mama kita atau ibu kita untuk merawat dan membesarkan kita sehingga kita dapat hidup secara mandiri. Tentu juga butuh yang namanya dokter ataupun juga perawat ketika ibu kita atau mama kita itu melahirkan di rumah sakit. Butuh bantuan orang lain. Selama kita hidup pun juga saya yakin tidak bisa lepas dari yang namanya peran orang lain untuk memberikan bantuan kepada setiap kita. Contoh yang paling mudah atau sering kali kita lakukan tetapi kita lupa bahwa itu membutuhkan bantuan orang lain. Misal kita ini makan nasi. Nah, orang Indonesia itu makanan pokoknya adalah makan nasi. Belum makan namanya kalau belum makan nasi. Meskipun makan kue begitu banyak, tetapi kalau belum makan nasi putih, itu banyak orang yang mengatakan saya belum makan karena belum makan nasi putih. Nah, ingatkah kita bahwa ketika kita dapat memasak atau memakan nasi putih,
itu ada peran orang lain juga yang berjasa untuk membuat nasi itu dapat kita makan. Lalu juga ketika kita meninggal, di usia berapapun, kita juga butuh yang namanya bantuan dari orang lain. Yang memesankan peti, yang memandikan jenazah, ataupun juga yang membantu untuk menguburkan atau mengkremasi jenazah. Itu pun juga butuh yang namanya peran dari orang lain. Karena itu saudara sekalian, kita tidak bisa lepas dari yang namanya peran orang lain untuk memberikan bantuan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Hari Minggu yang kemarin kita sudah melihat bagaimana Rasul Yohanes di dalam suratnya yang pertama di dalam 1 Yohanes itu mengingatkan kita bahwa antara kita dengan orang lain harus saling mengasihi. Dasarnya adalah sebuah dasar yang kuat bagi kita umat Tuhan. Karena Yesus Kristus lebih dahulu membuktikan kasih-Nya dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Karena itu Rasul Yohanes mendorong umat Tuhan untuk juga hidup di dalam kasih itu. Selain kita mengasihi Allah, kita pun juga harus menunjukkan kasih kepada orang lain. Dan ini pun juga yang disampaikan di dalam kitab Pengkhotbah. Pasal yang keempat ayat 9-12 yang menjadi fokus kita pada malam hari ini. Ayat ini pun juga mengatakan bahwa kita pun juga butuh peran dari orang lain. Karena itu sudah selayaknya kita hidup saling mengasihi, saling menjaga, saling memberikan pertolongan antara satu orang dengan orang yang lain. Dan di dalam 4 ayat ini terlihat jelas bagaimana Salomo yang menjadi penulis pengkhotbah ini memberikan sebuah pengajaran hikmat bahwa satu orang butuh pertolongan dan penjagaan dari orang lain. Apa saja hal yang disampaikan? Coba kita melihat ayat yang ke-9. Salomo mengatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 9 ini dilatar belakangi oleh sebuah pekerjaan. Pekerjaan menjadi seorang petani waktu itu. Kita tahu saudara sekalian, untuk dapat menghasilkan tanaman atau menghasilkan buah yang baik, ketika mereka hidup di negara Israel, itu tidak sama dengan kalau kita membayangkan menanam atau bercocok tanam di Indonesia. Kalau di Indonesia ini punya sebuah tanah yang sangat subur. Curah hujan relatif sangat baik setiap tahunnya. Sehingga tanpa petani itu menyirami tanamannya, sebuah lahan dapat menjadi sebuah ladang yang menghasilkan. Karena ada curah hujan yang baik, tanahnya pun juga tanah yang subur, atau juga bahkan punya banyak mata air. Tetapi saudara sekalian, lain halnya ketika mereka menghadapi bercocok tanam atau di dalam dunia pertanian di negara Israel. Kalau kita membayangkan orang-orang yang bertani pada saat itu tidak seberuntung kita yang ada di negara Indonesia. Mereka harus berjuang dengan keras dan belum tentu mereka itu akan merasakan hasil panen mereka. Karena bisa saja tanaman yang mereka pelihara itu tidak tumbuh dan tidak menghasilkan buah. Dan sebuah hal yang lumrah pada saat itu, seorang dengan orang yang lain itu bekerja untuk saling membantu untuk dapat membuat hasil tanam mereka itu menghasilkan sebuah tanaman yang baik untuk mereka dapat jual atau mereka dapat konsumsi. Nah, satu orang petani butuh petani yang lain untuk mengusahakan ladang mereka.
Karena itu saudara sekalian, dikatakan berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Jadi kalau mereka itu egois, saling egois, mementingkan diri mereka sendiri, antara satu orang tidak mau membantu orang yang lain, maka mereka akan sangat kesulitan untuk dapat menghasilkan tanaman yang baik untuk mereka dapat jual. Tetapi ketika ada rasa saling membantu dan saling menolong, maka itu akan sangat membantu mereka, dan peluang mereka untuk merasakan hasil panen itu sangat besar sekali daripada mereka harus bekerja seorang diri. Kita pun juga yang ada di tempat ini, kita pun juga sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita pun juga mengingat bahwa kita membutuhkan orang lain. Itulah alasannya mengapa kita harus beribadah dan juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Karena kita menyadari kita membutuhkan orang lain untuk memberikan kekuatan iman bagi setiap kita, dan mereka membutuhkan kita juga untuk bisa saling bertumbuh dan saling menolong. Karena itu saudara sekalian, tidak cukup kalau orang itu hanya berpikir, sudahlah, saya ibadah sendiri saja. Kalau nyanyi ya tak pimpinnya dewek. Kalau waktu dengarkan firman Tuhan, ya sudah, saya bisa dengarkan kok dari YouTube, tak puter dewek. Persembahan, ya sudah, tak transfer sendiri. Mau kasih ke gereja mana kan terserah saya. Yang penting saya kasih kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, itu belum cukup. Karena apa? Alkitab mengajarkan kita harus mempunyai komunitas. Kita harus memiliki persekutuan. Bukan hanya dengan Tuhan saja, tetapi dengan saudara-saudara seiman. Supaya apa? Supaya dapat saling menjaga dan saling menolong. Nah saudara sekalian, Salomo melanjutkan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, kalau tadi ayat 9 berkonteks atau dilatar belakangi oleh suatu pekerjaan pertanian, kalau ayat 10 ini berlatar belakang sebuah perjalanan di dunia kuno. Kalau kita sekarang di dalam zaman yang sangat maju, sangat modern, teknologi berkembang begitu rupa, ketika kita ingin pergi ke kota lain atau daerah lain, pilihan transportasinya banyak sekali. Paling tidak kita mau keluar kota, kita bisa naik sepeda motor atau mobil. Bisa juga kalau mungkin di luar pulau, jalur laut dipisahkan oleh laut, kita bisa naik kapal. Lalu kalau jaraknya terlalu jauh, kita pun juga punya pilihan yang lain, yaitu naik pesawat terbang untuk menghemat waktu. Tetapi lain halnya kalau orang-orang pada zaman kuno itu, ketika mereka hendak berpergian dan hendak berdagang atau bertemu dengan keluarganya, mereka mau tidak mau harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Dan jaraknya kalau sangat jauh, mereka akan butuh berhari-hari untuk bisa sampai ke tempat tujuan mereka. Nah, ketika di dalam sebuah perjalanan butuh yang namanya seorang pendamping. Karena apa? Karena pada zaman itu perjalanan itu sangat beresiko tinggi. Beresiko tinggi karena apa? Karena begitu banyak orang-orang yang ada di dalam bahaya dan seketika itu bisa mati kapan saja. Karena apa? Karena paling tidak ada ancaman perampok atau penyamun. Bisa saja ketika jalan sendirian, wah, ini adalah sasaran empuk nih untuk bisa dirampok harta bendanya.
Ataupun juga ada ancaman dari hewan buas atau binatang liar. Mereka pun juga tidak bisa menyelamatkan atau melindungi dirinya sendiri kalau mereka itu jalan hanya sendirian saja. Tidak ada orang yang bisa saling melindungi. Karena itu saudara sekalian, dikatakan bahwa kalau mereka itu suatu saat mereka itu jatuh di sebuah lubang, kalau tidak ada orang yang mendampingi dia atau menjaga dia, maka dikatakan siapa nanti yang dapat mengangkat kamu? Untung-untung kalau di dalam perjalananmu ada orang yang lewat. Tetapi bagaimana kalau berhari-hari tidak ada orang yang lewat untuk menolong kamu? Atau bahkan kalau ada orang lewat pun juga kamu teriak-teriak, belum tentu orang itu dapat mendengar kamu yang ada jatuh di dalam sebuah lubang. Karena itu saudara sekalian, sebuah hal yang sangat penting ketika ada satu orang bisa memberikan penjagaan kepada orang lain. Dari ayat 10 ini kita kembali diingatkan, di dalam perjalanan kehidupan kita tidak bisa mengatakan aku tidak butuh orang lain. Tidak bisa. Kita butuh orang lain untuk bisa kita hidup, untuk kita bisa melanjutkan terus kehidupan kita. Nah saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita, punyakah kita banyak sahabat atau banyak teman? Itulah orang-orang yang disediakan Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi setiap kita. Di dalam perjalanan iman kita pun juga, kita juga butuh yang namanya pertolongan orang lain. Tidak cukup kita berjuang sendirian, tetapi kita butuh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Sehingga perjalanan iman kita itu bukan semakin menurun, tetapi semakin menanjak. Itulah kehidupan orang Kristen, orang percaya. Karena kehidupan iman kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu gambaran apa lagi yang disampaikan? Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, ayat 11 ini bukan konteks pernikahan, tetapi dilatar belakangi oleh ketika orang itu ada di dalam perjalanan dan mereka beristirahat untuk menyambut pagi. Nah, saudara sekalian, maksudnya begini. Di dalam sebuah perjalanan kuno, ketika orang hendak berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka itu harus mempunyai rencana yang matang. Ketika matahari terbit, mereka harus cepat-cepat untuk jalan. Dan mereka harus merencanakan untuk bisa sampai ke tempat perlindungan umum atau tempat singgah, diusahakan sebelum matahari terbenam. Nah, coba kita bayangkan iklim atau cuaca yang ada di negara Israel itu sangat jomplang sekali. Kalau siang hari itu dikatakan, ada sebuah buku yang mengatakan rata-rata itu 35 sampai 40 derajat Celcius. Sangat panas. Tetapi kalau malam hari itu bisa sangat dingin dan rata-rata itu bisa sampai 0 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius. Jadi sangat jomplang sekali. Kalau siang panas sekali, tetapi kalau malam sangat dingin sekali. Nah, ketika mereka ada di tempat singgah atau tempat perlindungan yang umum, mereka harus beristirahat di waktu malam. Dan bagaimana cara mereka menghangatkan diri? Secara umum mereka menghangatkan diri antara satu orang dengan orang yang lain. Itu mereka saling
tidur berdampingan dan saling memeluk satu orang dengan orang yang lain. Nah, jadi konteksnya yaitu mereka tidur berdua, mereka menjadi panas, itu antara satu orang dengan orang yang lain. Mereka itu akan berpelukan satu orang dengan yang lain supaya mereka menjadi panas dan dapat tidur dengan nyaman. Nah, saudara, jangan berpikir bahwa seperti sekarang ini ya, wah kalau gitu itu kayak orang homo dong. Nah, bukan, ini pikiran orang zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu sangat lumrah mereka melakukan hal seperti itu demi keselamatan mereka sendiri, sehingga esok paginya mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Lalu juga dikatakan di dalam ayat yang ke-12 bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ini sebuah hal yang sangat baik untuk kita ingat. Pernahkah kita memegang satu batang kayu? Atau mungkin tusuk gigi lah, kalau saya boleh katakan lebih sederhana. Kalau satu tusuk gigi kita mau patahkan, wah gampang sekali. Tetapi coba kita ambil 5 batang tusuk gigi, kita satukan, kita mau patahkan, mungkin sekarang akan lebih sulit karena jumlahnya lebih banyak. Kita patahkan, oh mungkin masih bisa kalau tenaga kita kuat. Tetapi kalau kita mengambil 200 batang tusuk gigi, kita ikat, kita satukan, kita mau patahkan, kira-kira bisa atau tidak? Wah, kalau pakai gergaji langsung jret gini, ya mungkin bisa. Tetapi kalau dengan tenaga tangan kosong kita, sangat sulit untuk mematahkan 200 batang tusuk gigi. Nah, saudara sekalian, inilah pengertian yang baik untuk memberikan kita itu ingatan atau kesadaran bahwa kita membutuhkan orang lain. Saudara sekalian, kita hidup harus saling mengasihi. Karena memang Kristus Yesus sudah memberikan teladan itu bagi setiap kita. Di dalam masa pandemi ini adalah masa-masa yang penuh kesempatan untuk kita dapat memberikan bantuan kepada orang lain. Ada seorang jemaat yang cerita kepada saya bahwa dia merasa bersyukur kalau jemaat-jemaat ini sangat kompak untuk menolong ketika saya menderita COVID-19. Saya katakan kepada jemaat itu, AI, kan AI ketika sehat itu sangat gemar membantu orang lain. Nah, sekarang gantian dong. Ketika AI susah, AI sakit, sekarang gantian. Ada begitu banyak jemaat yang memperhatikan AI. Nah, saudara sekalian, yang kuat membantu yang lemah. Karena itu, ya biarlah yang lemah dapat akhirnya menjadi kuat. Dan ketika dia kuat, dia pun juga dapat melanjutkan membantu yang lemah. Saudara sekalian, kita adalah persekutuan orang kudus, kumpulan orang-orang percaya. Marilah kita hidup saling mengasihi. Kita saling membantu satu orang dengan orang yang lain, sehingga yang lemah nanti akan dapat menjadi kuat. Nanti yang kuat akan melanjutkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Firman-Mu sekali lagi mengingatkan saya dan juga jemaat-jemaat untuk kami dapat menghidupkan persekutuan kami di antara orang-orang percaya. Sehingga kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kami dapat saling bertumbuh, saling membantu satu orang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bapa, kuangkat hatiku, kupanggil namamu di dalam doaku, dan kurasakan Engkau begitu dekat menghampiriku. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang mau berseru kepadanya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Mari jemaat semuanya, kita akan melanjutkan dengan menaikkan pokok doa kita pada malam hari ini. Hari ini saya mengajak setiap kita mendoakan satu pokok doa, yaitu untuk tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Nanti saya akan membagi pokok doa ini menjadi 3 subbagian, dan semuanya adalah untuk tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Saudara sekalian, mari bersama kita akan berdoa. Nanti saya yang akan memimpin. Silakan jemaat-jemaat dapat mendoakan di rumah masing-masing dan juga mengaminkan doa-doa ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terus berupaya dengan keras merawat pasien
yang ada dirawat di rumah sakit ataupun juga yang sedang isoman di rumah mereka masing-masing. Kita terus berdoa supaya para dokter, para perawat maupun juga orang-orang yang bekerja di puskesmas di berbagai tempat yang ada di Indonesia ini, supaya mereka terus diberikan kesehatan maupun juga kekuatan, khususnya di dalam masa pandemi ini. Kita tahu bahwa PPKM level yang keempat itu masih diperpanjang lagi sampai pada tanggal 2 Agustus. Berdoa supaya pandemi ini dapat menurun, sehingga mereka pun juga sebagai manusia biasa juga, mereka pun ada begitu banyak kesulitan yang harus mereka hadapi, tetapi biarlah kita berdoa supaya mereka senantiasa ditopang dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini kami memulai doa kami ini mengingat untuk para tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini yang terus berjuang dengan keras. Setiap harinya mereka harus merawat pasien-pasien COVID yang ada di rumah sakit ataupun juga yang dirawat isoman di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa supaya Engkau terus memberikan mereka kekuatan di dalam pekerjaannya ini. Mereka harus berupaya dengan keras juga supaya mereka dapat terus diberikan kekuatan maupun juga kesehatan. Berkati Tuhan di dalam masa-masa ini. Mereka harus menghadapi begitu banyak pasien. Ada yang keadaannya sangat kritis. Mungkin mereka menemukan pasien ataupun juga keluarganya ada yang tidak terima ketika ada sanak keluarganya yang meninggal. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkan mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka ini, supaya mereka terus dipakai oleh Tuhan, merawat dengan kesabaran dan penuh cinta kasih untuk para pasien yang dirawat ini. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan dan juga kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita akan juga berdoa untuk rencana pemerintah yang akan memberikan vaksin booster atau vaksin suntikan ketiga bagi mereka. Karena kita tahu bahwa mereka harus menghadapi tiap hari dengan para pasien yang terkena COVID. Mereka pun juga butuh perlindungan diri. Kita berdoa supaya vaksin yang ketiga yang akan diberikan atau disuntikan kepada para tenaga kesehatan ini supaya dapat cepat terlaksana dengan baik. Sehingga di dalam pekerjaan mereka makin nyaman dan terlindungi dari virus COVID-19 ini. Kita juga berdoa khususnya untuk orang-orang yang ada di puskesmas. Kita tahu saudara sekalian, puskesmas dalam beberapa waktu ini mereka sangat bekerja keras. Bahkan saya dengar beberapa puskesmas yang ada di Surabaya, ini kabar yang saya dapatkan dari keluarga saya, ada beberapa puskesmas itu yang kekurangan tenaga karena pegawainya itu pun juga banyak yang terpapar. Ada satu puskesmas bahkan dari 9 orang pegawai puskesmas itu 8 yang terkena COVID, sehingga hanya 1 orang yang bisa dikatakan full bekerja di dalam sebuah puskesmas tersebut. Kita terus berdoa supaya vaksin yang ketiga cepat dapat mereka nikmati, sehingga mereka pun juga dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk vaksin yang ketiga yang rencananya akan diberikan lagi untuk tenaga kesehatan. Kami berdoa supaya upaya maupun juga rencana ini dapat cepat terlaksana dengan baik, sehingga mereka pun juga dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk para tenaga medis yang mungkin saat ini sedang ada di dalam keadaan yang sakit dan juga lemah tubuh. Kami berdoa supaya mereka
terus diberikan kesehatan maupun juga kekuatan. Berkati untuk obat ataupun juga vitamin yang mereka konsumsi, kiranya Engkau yang pakai Tuhan. Semuanya itu supaya dapat memberikan mereka kesembuhan maupun juga kesehatan kembali. Berkati juga untuk para pegawai puskesmas yang beberapa saat ini mereka sibuk berjuang dengan keras untuk membagikan vaksin ataupun juga mengirimkan paket obat-obatan khususnya untuk pasien yang isoman di rumah. Kami berdoa Engkau lindungi dan sertai mereka di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu yang ketiga, kita doakan untuk keluarga para tenaga kesehatan. Saya membaca beberapa sumber berita, ada beberapa dokter ataupun juga perawat itu yang sudah 3 bulan atau 4 bulan tidak bertemu dengan keluarganya. Bahkan ada beberapa dokter yang saya baca itu mereka tidak bisa bertemu dengan suami dan juga anaknya yang masih kecil. Saudara sekalian, itu semua mereka lakukan demi mengatasi pandemi ini cepat teratasi. Dan mereka mengorbankan kehidupan dan juga keluarga mereka supaya mereka dapat merawat pasien-pasien yang ada. Karena kita tahu kalau mereka masih melaksanakan tugas mereka, mereka akan kesulitan untuk pulang karena mereka pasti akan menularkan virus itu kepada orang tua ataupun juga suami istri atau anak-anak mereka. Kita berdoa di tengah-tengah situasi ini, keluarga para tenaga kesehatan itu juga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mereka pun juga diberikan kesabaran maupun juga pengertian supaya mereka dapat mendukung keluarga mereka ini untuk dapat melaksanakan tugas mereka yang mulia. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga dari para tenaga kesehatan yang mengorbankan kehidupannya demi untuk melepas sanak keluarga mereka untuk merawat pasien yang terkena COVID-19 ini. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pengorbanan yang mereka sudah berikan untuk keluarga mereka ini. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan. Engkau berikan kesehatan maupun juga kekuatan. Berikan kesabaran bagi setiap mereka untuk mereka dapat menyambut suami, istri, orang tua ataupun juga anak-anak mereka yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Kami berdoa supaya mereka pun juga diberikan kekuatan maupun juga dilindungi oleh Tuhan di dalam kesehatannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah doa malam kita pada hari ini. Mari bersama kita terus menjaga iman dan imun kita. Menjaga iman, kita terus belajar firman Tuhan, setia di dalam beribadah, lalu juga kita menjaga imun kita, daya tahan tubuh kita dengan mentaati protokol kesehatan maupun juga terus mengkonsumsi vitamin dan juga memakai masker ketika berpergian dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.